Syekhuna, Syekhuna, Syekhuna. Akhrajat Tabrani bi isnadiyan Ya'la bin Murrah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun yuhibbuhallah. Tiga perkara mencintainya Allah. Allah ta'jilul iftar, menyepatkan berbuka kalau sudah waktunya. Wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur yang paling baik yang akhir menjelang subuh itu. Ini termasuk salah satu perbedaan puasanya orang Islam dengan puasanya orang kafir. Wa dzarbul yadain, dan meletakkan dua tangan, ihdahuma, salah satunya al-ukhra, atas yang lain, fi sholati, dalam sholat, sedekap itu. Tangan-tangan ini sunahnya diletakkan di mana? Di atas pusar. Kalau mazhab Hanafi di bawah pusar, kalau mazhab Syafi'i di atas pusar. Kalau orang Wahabi di dada sini ya. Yang benar bagaimana? Yang benar ya dua itu, di atas pusar atau di bawah. Karena memang ada hadis di Bukhari itu ala sodri ya. Tetapi yang dikerjakan para sahabat itu di atas pusar itu. Maka hadis yang mengatakan bahwa sedekap itu tangannya di atas dada, itu maksudnya di atas pusar itu. Karena itulah yang diriwayatkan dari para sahabat. Jadi memahami hadis tidak hanya letterlek, bagaimana dulu para sahabat mengamalkan. Karena semua fatwanya para sahabat itu begitu, nggak ada yang fatwanya di atas dada. Padahal ada hadis di atas dada, menunjukkan maksudnya di atas dada itu ya bukan di atas pusar itu. Ini cara para ulama memahami itu, dipahami hadisnya tapi juga dipahami prakteknya. Orang-orang yang terima hadis itu dulu prakteknya bagaimana? Yaitu para sahabat, prakteknya ya apa? Seperti yang saya katakan, hadisnya Ramadan nggak Ramadan 11, tapi prakteknya kok 23, ya ikut prakteknya aja. Umpamanya itu. Ini termasuk cara yang rumit bagi orang-orang awam yang tidak memahami pemikiran para ulama ini. Mereka itu, hadis yang begini, kamu kira sahabat nggak ngerti hadis apa? Ya. Mereka itu yang lebih tahu mengenai hadis dan bagaimana prakteknya. Coba itu di taruh situ. Semua taruh situ, nanti kena angin lagi. Allah. Kalau human fattara shaima ini sudah sering dibaca. Thawabu shaim idza akala indahu al-muftirun. Pahala orang yang puasa ketika makan di samping orang puasa itu orang-orang yang berbuka. Di orang puasa ini baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Kamu puasa ada orang makan, itu kamu ada pahalanya khusus itu. Karena ini mujahadah, temannya pada makan. Nanti kalau hari raya ya, makan, itu memang harus makan kamu hari raya. Terus hari kedua disunahkan puasa. Padahal ini semua orang pada makan semua, kamu puasa ya. Maka ini musyahadah ini pahalanya lebih tinggi. Sebagaimana kalau kamu tahajud, teman-temannya pada tidur, pahalanya lebih tinggi. Sebagaimana kalau kamu berjuang di saat orang-orang tidak ada berjuang, kan hadisnya semua ini.
maka pahalanya sangat tinggi. Ya, amalan itu kalau sudah orang-orang tidak memperhatikan, kalau memperhatikan pahalanya jadi meningkat. Wa an Ummi Umar al-Ansariyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, beliau masuk ke rumahnya Ummu Umarah. Faqaddamat ilaihi ta'aman, maka beliau telah menyuguhkan kepada baginda Nabi makanan. Faqala, maka Nabi mengatakan, "Kuli, makanlah kamu." Faqalat, maka Ummu Umarah mengatakan, "Inni shaimah, saya ini puasa." Ini Rasulullah itu maksum, sehingga kadang-kadang Rasulullah itu masuk di rumahnya wanita yang bukan mahram kan, tapi Rasulullah itu maksum. Ini Umarah ini menyuguhkan langsung makanan kepada Nabi, dan Nabi mempersilakan, "Kamu makan, saya puasa ya Rasulullah." Faqala Rasulullah SAW, "Innas shaim, sesungguhnya orang yang puasa tu sholli, membaca selawat alaihi atasnya al malaikatu, para malaikat, idza ukila indahu, ketika dimakan makanan di samping orang yang puasa itu, hatta yafruhu, sehingga mereka selesai makan, warubama qala, dan kadang-kadang rawi mengatakan hatta yashba'u, sehingga mereka kenyang, rawi Tirmidzi. Jadi orang yang puasa itu kalau ada orang yang makan, maka para malaikat membaca selawat atasnya, mendoakan rahmat untuknya sampai mereka selesai makan. Ini mujahadah. Maka satu hari Sayyidina Rasulullah SAW bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu duduk. Tiba-tiba ada orang yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar. Ya, Abu Bakar diam aja. Maka Rasulullah tetap tersenyum-senyum saja. Lama-lama Abu Bakar gak tahan, kemudian dia marah ganti mencaci orang tadi. "Kamu ini," gitu. Maka Rasulullah langsung berdiri. Maka Abu Bakar terkejut, "Loh, kok berdiri Rasulullah?" "Ya Rasulullah, kenapa berdiri Tuhan?" "Ketika kamu tadi dicaci maki orang, kamu diam saja, saya lihat para malaikat tuh pada membela kamu." "Abu Bakar tidak begitu, Abu Bakar tidak begitu, Abu Bakar tidak begitu, kamu yang salah." Tapi setelah kamu ganti ikut marah, saya lihat para malaikat pergi dan setan datang. Saya nggak mau duduk di majelis setan. Jadi orang itu kalau mengamalkan agama dalam suasana yang bertentangan itu pahalanya tinggi sekali. Dalam satu hadis dikatakan, di antara doa-doa mustajab adalah ketika kamu doa di tengah-tengah orang lalai, di tengah pasar orang lalai semua, kamu doa-doanya itu tinggi nilainya. Sebagaimana doa di tengah-tengah orang yang khusyuk berzikir kepada Allah itu ada nilainya, karena berjamaah dalam ketaatan kepada Allah. Begitu juga doa di tengah-tengah orang lalai itu juga nilainya sangat tinggi di sisi Allah, karena itu mujahadah. Maka santri ini harus latihan amal di tengah-tengah orang amal. Juga kamu perlu keluar ke sana, Flores sana, ke NTT sana, ke Irian sana, di tengah-tengah orang nggak sholat, nggak Islam itu, untuk mencari fadilahnya amal di tengah-tengah tempat yang nggak ada suasana. Nah, setelah itu kamu cari lagi suasana untuk amal di tengah-tengah suasana agama. Ini juga dua-duanya ada fadilahnya. Kalau di tengah-tengah orang amal kamu dapat barokahnya orang yang amal, kalau di tengah-tengah orang yang tidak amal kamu dapat barokahnya mujahadah. Apa ya, Man? Thawabu
shadaqatul fitri, pahala zakat fitrah. An Katsir bin Abdillah al-Muzani an Nabi Anjati radhiyallahu ta'ala qala su'ila Rasulullah SAW, telah ditanya Rasulullah SAW an hadil ayah, mengenai ayat ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Qad aflaha, sungguh telah beruntung, man tazakka, orang yang berzakat, zakat fitrah, wa dzakara asma rabbi, dan zikir asma Tuhannya, Allahu akbar, Allahu akbar. Fa shalla, kemudian dia salat Idul Fitri. Qala, baginda Nabi mengatakan, unzilat, ayat ini diturunkan fi zakatil fitri, dalam zakat fitrah. Tafsir Nabi langsung ini, Masya Allah, ini tafsir yang sangat bernilai. Kalau kamu ingin beruntung, harus tazakah, zakat fitrah. Satu sok itu berapa? Satu sok berapa? Hah? Berapa zakat fitrah kamu? Kamu nggak zakat? Berapa zakat fitrah? 2,5. 2,5 kilo kamu? Oh sama ya? Kamu? Hah? 2175 gimana? Kenapa kok 175 itu? 7,5 gitu loh, kan nggak usah dikasih 1. Ya itu yang paling baik itu ya. Kalau 2 on 7,5 ya itu lebih bagus. 2 kilo 7,5 lebih bagus. Rabi Khuzaimah qultu katsir hadza wahin, lemah. Maka terawani Ikrimah bin Aliyah bin Sirin bin Umar mauqufan wa asah. Maka terwiya an Ikrimah bin Aliyah bin Sirin bin Umar mauqufan, secara mauquf, bukan dari Nabi tapi dari sahabat.